Saya tadi mendengar pidato dari 3 tokoh puncak Fakultas Hukum. Ya. Dan saya sangat serius menanggapinya dan saya sangat memasukkannya ke dalam hati maupun pikiran saya. Dan saya relatif setuju kepada yang dikemukakannya. Nah, ini kan ada acara sinau bareng bahasa Jawanya. Ada 3 kemungkinan orang ngumpul gini nih. Kemungkinan pertama adalah kemungkinan yang paling buruk, yaitu yang ngomong didengerin terus jadi ajaran, terus Anda menjadi pengikut orang yang ngomong. Jadi saya di sini Anda dengerin terus Anda ngikut saya, terus nanti jadi aliran torikot apa aliran terus jadi saya bisa jadi Karl Marx, saya bisa jadi Machiavelli, saya bisa jadi Ibnu Taimiyah, saya bisa menjadi Habib Rizik. Nah, saya tidak merekomendasi yang ini. Kemungkinan kedua adalah setiap orang yang tampil di sini membawa kebenarannya masing-masing dan berdebat untuk mempertahankan kebenarannya masing-masing. Dan ini tradisi mainstream modern. Kalau sudah berdebat di media sosial itu bukan bareng-bareng rendah hati mencari yang benar yang bagaimana, tetapi datang dengan sombong dan mantap untuk mempertahankan kebenaran masing-masing. Benar nggak? Kalau Anda milih ini, saya mulai. Saya tidak merekomendasi yang ini, saya juga tidak akan mempertahankan kebenaran saya karena saya tidak pernah bilang kepada Anda bahwa yang saya omongkan pasti benar. Kebenaran tidak di tangan saya ini hanya bisa bergabung kepada kebenaran, tapi kebenaran yang sejati, Anda sudah tahu rumusnya, untuk anak-anak maknya, ada benernya sendiri, bener dewe, di atasnya ada benernya orang banyak. Demokrasi terasosiasikan yang kedua ini, benernya orang banyak, orang sepakat, oh gini yang bener, bahwa Indonesia ini diserahkan kepada PDIP, Golkar, kan gitu. Udah, pokoknya undang-undangnya seperti itu, mati hidup kita ngikut sama mereka, meskipun mereka monster semua rata-rata, gitu ya. Oke, ini benernya orang banyak. Yang ketiga adalah kebenaran yang dinamis yang kita cari terus-menerus, yaitu benar yang sejati, the real truth of life, gitu ya. Nah, saya merekomendasi semua yang kita omongkan ini nanti adalah kita, Anda, saya, para narasumber maupun anak-anak saya yang tadi pidato itu bareng-bareng yang benar yang gimana ya, kita cari bareng-bareng dan kita nyicil. Nggak mungkin kebenaran judul ini kita temukan malam hari ini, tapi kita harus ketemu kuncinya, pintunya dan arah-arah untuk menemukan sumber dari kebenaran masa depan maupun masa silam kita, kan gitu. Jadi kita nyari bareng-bareng loh ya, rendah hati ya, kalau salah ya ketawa aja, kan setiap orang punya kekonyolannya masing-masing. Saya juga punya kekonyolan. Saya jangan pikir dengan Anda yang dokter dan pinter bahasa Arab itu tidak punya kekonyolan. Dia juga punya kekonyolan yang dirahasiakan kepada mahasiswanya. Senior kita Bapak Kamal Firdaus yang tokoh hukum sejak tahun 70-an di Jogja ini juga saya tahu persis konyol-konyolnya, sebagaimana dia tahu persis konyol-konyol saya. Kalau manusia tidak punya kekonyolan, silahkan menjadi Tuhan atau malaikat. Kan begitu. Jadi wong elek rupane ya ora masalah, wong rada bodoh sithik ora masalah gitu loh. Wong rada pokok-pokok sithik ya ora masalah, ning panggonane iki sing cetha gitu loh. Ono wong kaya ngono presiden. Upamane lho ya. Ya kabeh kan ono pantes-pantese ya toh. Oke. Dan seterusnya, oke ya. Oke, nanti ini kuncinya, tolong diingat, ini kuncinya adalah apa bedanya? Gini, kalau Anda ngomong Muhammad tadi, Ustadz kita ngomong, kalau Muhammad itu kan salah satu rumusannya Muhammadun Basyarun bal huwa yakut bainal hajar. La kal basyari bal huwa yakut. Jadi Muhammad itu manusia biasa. Tapi dia bukan manusia biasa, artinya dia tidak sembarang manusia. Dia adalah mutiara di antara batu-batu. Nah, orang modern gara-gara terbiasa demokrasi tidak lagi belajar membedakan bedanya manusia dengan manusia. Gitu ya. Jadi orang udah nggak ngerti lagi mana manusia bermutu, mana tidak. Nah, kita nanti ngomong karakter dan kepribadian dengan setting Nusantara dan seterusnya. Cara pembelajaran kita adalah, loh,
Ada bedanya memang. IQ aja ada di bawah 100, ada sampai 160 kok. Jadi ada yang manusia mutiara itu ada. Semut saja ada ratunya kok. Kambing saja ada pemimpinnya kok. Macan saja raja rimba kok. Jadi Tuhan memang bikin batu digosok jadi ake, terus laku. Tapi sehebat-hebat kamu menggosok ake, dia tetap tidak punya takdir mutiara. Nah di Indonesia Anda tidak mengerti bedanya mutiara sama batu, dan tidak ada kuliah, tidak ada kurikulum yang mengajari Anda untuk mempelajari manusia, batu yang mana, kerikil yang mana, kerakal yang mana, tembaga, manusia perak, manusia emas, manusia berlian, inten, mutiara. Anda tidak punya wacana tentang itu, sehingga yang menang adalah yang punya uang, yang punya kapital, yang punya modal, sehingga dia bisa ambil batu yang murah, terus dicat-cat seperti mutiara, terus diumumkan, dicapreskan, jadi. Kan begitu. Sebab Anda tidak ngerti. Nah, itu cuman waktu dicat ya, gue kira rumah samu emas tenan. Nah, gue itu saking pokoknya bangsa ya gitu. Kan begitu. Maka Anda harus 10 tahun jatahnya, nanti saya kasih tahu 10 tahun jatah Anda untuk memahami manusia, satu, untuk memahami manusia. Untuk itu gini teman sekalian, kita akan eksplorasi bareng-bareng, kita nyari kebenaran bareng-bareng. Untuk sesi kedua nanti saya mohon para narasumber maju ke depan, tapi sebelum itu saya ingin duduk bersama para tokoh. Jadi yang pidato 3 orang tadi saya mohon di sini. Nah, tepuk tangan, tepuk tangan. Ayo Anda. Ayo Ketua Perwakilan Mahasiswa, Pak Dekan mau nggak Pak Dekan? Yang tadi pidato tadi, yang awal, yang putri tadi. Ya, saya khusus untuk dia saya mohon maaf, saya sebagai keturunan Arab saya merasa nggak enak lah saya di Indonesia. Saya ini Arab bagian Badui gitu. Nah, kalau beliau ini kures-kures sedikit lah, saya Badui. Gimana tadi yang pidato lagi? Fadal. Nah, ini tadi yang bikin puisi juga, yang ada petir. Wah. Oke, kalau hujan turun bagaimana? Saya tanya dulu. Lanjut. Siapa yang mengatakan hujan buruk? Hujan itu negatif. Kita pastikan. Kalau hujan negatif, ini menjelang hujan mulia ya kan. Gitu. Kalau hujan, siapa yang berani hujan-hujan bareng saya di sini? Wani ya. Loh, Anda ini khalifah, Anda ini pemimpin rahmatan lil alamin, nggak hanya memimpin manusia, Anda memimpin rumput, memimpin air, memimpin udara, memimpin lingkungan hidup, memimpin awan. Sekarang ketika Anda kumpul, semua yang Anda pimpin ingin datang. Tadi air bilang saya di awan, Cak, saya boleh ikut nggak? Monggo, gitu. Akhirnya gerimis lah, ngono ceritanya. Apa hak saya melarang air ikut bersarasehan di sini? Loh, kok air ikut bersarasehan? Loh, kamu tanya riwayat Nabi Sulaiman dengan semut, dengan binatang, dengan semuanya. Kamu tanya riwayat Nabi Ibrahim dengan gunung, Nabi Muhammad dengan gunung. Emang tidak ada komunikasi emang komunikasi hanya antar manusia yang sekolah? Komunikasi kan Anda juga bisa sama batu, sama rumput, sama siapapun kan komunikasi. Kan kalau kesepian tidak punya pacar malam minggu karo kucingnya guyon dhewe kae. Dikanek ngene-ngene ngono ta. Anak kucing ora masalah, ning sing duwe wedhus ki lho. Duwe wedhus ora duwe yang, akhire wedhuse dikeloni ngono kae. Engko metu Aswatama ya ta. Oke, bismillah. Oke, saya minta mikrofonnya untuk Mbak, untuk Mas. Tadi yang pidato pertama tadi, yang berdiri tadi, Mas. Maju, Mas. Yang tadi pidato yang pertama. Tafadhol antum. Yang tadi pidato pertama apa tadi? Jadi tadi pidatonya kan gini, Mas. Ini tangannya gini, terus itu ini actingnya tadi begini. Sebaiknya belajar nonton RCTI atau MNC ya. Agar supaya Indonesia bisa menjadi negara maju. Ngono, mosok acting ini. Coba tiru itu. Selamat hari Nyepi. Tangannya ngene iki. Duwike
cekel ini. Fadal Ustaz, Fadal ilal amam. Silakan Mas, ayo Mas, Masnya tadi. Saya mau dialog mengenai judul, setelah itu supaya nanti narasumber bisa tidak harus dari awal bicaranya gitu. Ayo Mas. Coba cara meletakkan tangan ya, cara. Gitu Mas. Enggak apa-apa, itu perlu loh. Anak kon tadi presiden pidato ini. Bangsa Indonesia yang saya hormati, ayo apa pidato ini? Mbok kaya Bung Karno, Nehru pernah salah, Churchill pernah salah, Karl Marx pernah salah, semua tokoh di dunia pernah salah, tetapi Muhammad tidak pernah salah. Ngono rek, ngono presiden nih gue. Presiden kok ngene. Ya nanti diatasi. Ya. Oke, let's start discussing. Sebelum diskusi saya minta, karena bahannya sama dengan judulnya. Ini kan judulnya kita baca lagi. Berkepribadian dalam kebudayaan Nusantara sebagai ikhtiar mempertahankan karakter bangsa. Saya sangat setuju dan saya ingin Anda tepuk tangan untuk yang menciptakan judul itu. Oke. Mas semua menyanyikan ikut Kiai Kanjeng ini semua untuk meneruskan bahwa kita berdiri untuk Indonesia Raya dengan ikhlas, kita berdiri untuk himne UII dengan ikhlas, dan kita melakukan semua pada malam hari ini karena kita akan mengalami zaman baru. Jangan kaget kalau tahun ini Anda mendapat presiden yang lebih culas, lebih monster, lebih kacau, jangan kaget. Tapi Anda konsentrasi aja membangun kepribadian Anda. Nanti jatahnya 10 tahun mulai 2024-2025 Anda akan jadi pemimpin-pemimpin di tempat masing-masing. Sekarang mendadar diri benar, bangun kepribadianmu, bangun Nusantara dan Indonesiamu. Kan 10 tahun lagi kan sudah, umur berapa, Dek? Sudah mulai wakil dirjen, udah bisa itu. Udah tenang aja. Nanti akan ada zaman baru, bismillahirrahmanirrahim, dan ini kita ngomong sambil setengah nekat supaya Allah, lu kok ngawur gue ngomong ngono lah, ini terus pripun meleh, kan gitu kan. Tinggal begitu saya. Lah kita bisanya berdoa dan yakin ya. Kalau kita tidak yakin sama doa kita terus nanti Tuhan ngomongnya lain lagi. Misalnya ya Allah, apa mungkin ya ada zaman baru. Terus Tuhan bilangin, "Lah kowe dhewe ra yakin no." Nah, sekarang kita yakin pokoknya 10 tahun lagi. Tahun 2000, karena perjanjian 500 tahun sudah lewat. Sekarang kita sedang melakukan transisi untuk menuju Nusantara Raya yang akan kita bangun bersama. Gitu ya. Terus kalau Tuhan masih marah, kamu kok yakin-yakin amat? Kan saya yang mentakdirkan semuanya. Loh, nek gak yakin jare gak yakin. Nek yakin disalahno sampeyan karepe ya napa kae gitu. Saya sebagai orang Arab berani seperti itu. Sana wong Arab itu lolok nare ya. Wis Arab iku wis gak pinter ya kan. Dilolokno jari mempengaruhi Indonesia, menghancurkan kepribadian Indonesia. Wis bapak. Wis gak masalah. Wis gak apa-apa lah wis. Kamu kok amat sama Arab, kenapa sih? Nggak apa-apa, nanti kita cari bersama-sama. Kita nggak ada mangkel-mangkelan. Kita ini tidak membenci orang Barat, tidak boleh benci orang Barat. Kita tidak boleh benci Cina, kita tidak boleh benci Arab, dan apapun kita tidak benci. Yang kita cari bersama-sama adalah penataan yang proporsional sebuah dunia baru. Gitu loh, proporsional pada tempatnya. Nah, proporsinya bisa proporsi demokrasi, bisa proporsi budaya, bisa proporsi rasa, bisa juga. Macam-macam itu proporsinya. Nah, hukum adalah padatannya. Nanti kita akan ngomong bersama mengenai hukum. Jadi ada yang kita butuhkan itu manusia hukum. Tapi kalau Anda ingin mencari manusia hukum, Anda harus bangun dulu manusia akhlak.
Kalau Anda tidak akan bisa punya manusia akhlak kalau Anda tidak punya yang lebih tinggi, yaitu manusia takwa. Nah, ini struktur takwa, akhlak, hukum ini kalau nggak dipahami, misalnya kalau di fakultas hukum kan ada filsafat hukum, ada moral hukum, ada akidah hukum yang menjadi sumber dari setiap pasal hukum dan seterusnya. Itu harus kita cari bersama-sama. Aku nggak ngerti kurikulumnya ono ngono tagak gak masalah lah. Saya dulu kuliahnya ekonomi ya, saya sebagai calon konglomerat dulu kan jebul kere ya gimana. Sudah ngopo aku kuliah ekonomi kayak ngopo aku biar gara-gara temennya Pak Kamal tuh namanya Romdon Naning SH itu satu wilayah sama saya di Kadipaten dan dia tuh tiap hari ngejek saya. Dia tahu kalau saya jarang masuk sekolah gitu kan, nggak mungkin lulus gitu kan di SMA. Akhirnya dia kalau ketemu pagi-pagi dia berangkat sekolah, saya berangkat sekolah, dia ngopo sekolah nun kuwi ora mungkin kuwi mesti ora lulus apa meneh mlebu UGM ora mungkin kan. Aku ditantang ngono iku akhirnya tak bikin lulus. Jadi guru-guru saya kalau ngelihat teknis nilainya saya pasti tidak lulus. Tapi harus ada dimensi politik lain yang membuat lulus. Jadi saya jadi anak yang sangat mengancam sekolahan. Itu akhirnya guru-guru rapat ini saya usul Pak Giarso, kepala sekolahnya Pak Giarso, daripada kita repot setahun lagi mbok sudah Ainun diluluskan saja. Lulus aku. Sip itu. Nilainya ya 4,5 3,5 wes. Neng lulus akhirnya ya. Tapi lumayan Ramadan enggak tahu sampai hari ini. Kasus lulus saya itu kan lulus politis kan itu. Lulus security gitu. Terus saya masuk UGM tak leboni kabeh Mas, kedokteran saya diterima, teknik sipil saya diterima, arsitektur saya diterima, ekonomi saya diterima. Yang enggak diterima di Fakultas Sastra manggel aku. Sastrawan iki enggak diterima di Fakultas Sastra. Manggel temen aku, kurang ajar arek-arek. Lu masa saya diterima di psikologi diterima, di fakultas-fakultas yang serem-serem diterima, di sastra gak diterima Mas aku Mas. Akhirnya tak sepatani 5 tahun lagi saya akan ceramah di Fakultas Sastra ngono aku. Terus Tuhan panik, wah ini era tak kabulke ngamuk tenan iki. Wah, akhirnya 5 tahun kemudian saya diundang untuk kuliah umum di Fakultas Sastra UGM. Pas waktunya ngono, makanya yang naik